Anak yang cepat mengikuti apa yang kita mau itu biasanya anak-anak yang koleris karena dia cepat. Tapi anak koleris sebelum dia mengerjakannya dia akan beradu argumen dulu karena dia target. Dia akan tanya untuk apa tujuannya nih, saya begini untuk apa? Ya sudah jelaskan aja dulu, jelaskan gitu ya. Kenapa? Karena itu anak sekarang itu yang dibutuhkan penjelasan-penjelasan. Nggak kayak anak kita zaman dulu, kita nggak bisa bertanya ya. Karena memang kondisi zaman dulu juga masih pengaruh pasca kolonial kan Pak. Jadi kita agak susah anak-anak untuk dulu kita kecil ya. Nah, memang anak koleris ini terkesan kayak membangkang gitu. Karena saya tanya, untuk apa aku kerjain ini? Untuk apa? Untuk apa? Gitu. Nah, anak sanguinis kalau mengerjakan sesuatu ya, memang dia bisa spontan, cuman karena dia senang gembira, maka terkesan ini anak main terus gitu. Termasuk tadi ya, nak buang sampah di sini ya. Ini anak saya yang koleris, Bro. Kalau buang sampah dia giniin, terus dia main kayak orang basket. Gitu. Ya. Nah, itu. Jadi kita harus ngerti wataknya ini. Anak pragmatis nggak pernah bangkang kalau kita minta sesuatu. Tetapi karena dia anak damai, dia nggak terlalu suka dirongrong. Makanya iya bun, iya bun, iya bun, gitu. Nah, melankolis ya, dia bukannya tidak mau segera melakukan, dia timbang-timbang dulu. Karena orang melankolis itu kepalanya selalu bilang kenapa, kenapa, ya. Ini saya tambahin sedikit tentang watak cara berpikirnya ya Pak, ya boleh ya. Nah, anak pragmatis itu di otaknya dituntun selalu di Allah ya, selalu menanyakan bagaimana itu pragmatis, bagaimana. Melankolis, kenapa? Jadi melankolis kalau disuruh, kenapa aku yang disuruh? Gitu. Kalau koleris target apa? Apa tujuannya? Sanguinis itu pertanyaannya adalah siapa? Makanya kalau punya anak sanguinis ya, dia akan tanya siapa Bu? Siapa yang disuruh Bu? Ya, siapa disuruh? Siapa yang datang nanti Bu? Siapa? Dari gitu. Jadi itu pola-pola itu kita dari soal watak, soal watak. Ya, jadi karena hari ini adalah tipsnya watak, maka ya kita pergunakan semaksimal mungkin tinjauan dari watak ini untuk kita membuat ya membentuk karakter tadi, mengarahkan sesuatu. Ya. Sekarang kita ini ya kita bikin satu ini ya Pak ya. Mari sebentar ya. Ini supaya paham tentang watak itu dan kenapa kalau kita minta tolong sesuatu kok ada perbedaan-perbedaan. Saya buka slide lagi ya. Nah, nih Pak ya. Ini bila ada tumpukan baju kayak gini nih, ada tumpukan baju kayak gini ya. Ini orang melankolis kan ngambilnya pasti mau ngambil yang tengah nih, yang hitam pasti diangkat ya Pak, baru ditarik kan gitu ya bagian atasnya ya. Nah, kira-kira anak koleris gimana tuh kalau dia mau mau ngambil baju Pak kalau anak koleris? Ya, pasti ditarik aja kan. Nah, akhirnya lemari anak koleris dan anak sanguinis kayak gini nih Pak. Ya, apalagi yang sanguinis nih, wow berantakan gini ya. Nah, ini melankolis biasanya bisa rapi, tertata rapi dan terklasifikasi kayak gini. Ibu-ibu yang melankolis apalagi baju putih sama putih, pink sama pink. Anak-anak melankolis bisa begini dari kecilnya gitu. Oke, nah sekarang ini kan tempat handuk ya Pak. Ya, kita kan ajarin anak nih sebagai tadi di intelektualnya tadi, arahan-arahan tadi untuk membentuk wataknya tadi ya, sehingga terbentuk karakter. Nah, ini tempat handuk ya. Kalau taruh handuk di sini ya, anak melankolis atau anak pragmatis itu bisa taruh handuk ya, terutama melankolis itu bisa rapi banget, ujung ketemu ujung. Anak yang ekstrovert gimana? Yang koleris dan sanguinis tadi, ya. Kalau habis mandi taruh di mana handuknya? Ya. Biasanya taruh di tempat tidur. Ya. Ini jangankan anak, bapak-bapak yang sanguinis yang ini bisa begini nih, taruh di tempat tidur, taruh di kursi gitu. Bukan berarti dibiarin. Kita ajarkan dia taruh di tempat handuk, walaupun mungkin tidak serapih tadi anak melankolis. Tapi ini artinya udah sukses ini.
Ini artinya udah sukses, udah tepat itu. Dan jangan lagi anak itu, nah ya kok orang begini naruhnya yang rapi, ujung ketemu ujung. Nggak usah kalau anak buat yang ekstrovert, sanguinis, koloris nggak usah sampai kayak gitu. Kenapa? Nanti mengurangi kekuatan mereka. Karena mereka kan kekuatannya ide, ya, kekuatannya kreatif. Buang waktu kalau harus sampai rapi banget. Udah ada di situ aja udah syukur gitu loh Pak. Gitu. Jadi pendekatan untuk kita mau membentuk mereka, ya kita harus ngerti dulu watak. Gitu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih Bunda. Jadi yang pertama caranya kita tentukan dulu, kita identifikasi dulu watak anak kita di bagian mana gitu. Dan baik. Kombinasinya yang mana gitu. Saya dulu waktu pertama kali belajar watak, karena anak saya banyak, itu saya punya kertas-kertas mencatat. Ya, terutama kertas-kertas yang kayak gini nih Pak. Di buku saya nih, dulu kan belum digital ya nyimpennya, dan saya bukan anak digital. Di agenda saya pasang begini, anak pertama kekuatan wataknya yang mana? Oh, sanguinis. Anak saya pertama sanguinis. Kombinasinya koleris, kekuatan sanguinis, koleris saya gabungkan. Mana yang sudah muncul kekuatannya, mana yang belum. Itu caranya distimulasi. Kelemahannya apa? Sanguinis kelemahannya apa? Kelemahan koleris digabungkan. Oh, ini nih yang sering muncul nih. Kelemahannya nih, nggak rapi, selorde, gitu. Begitu juga watak anak yang kedua. Jadi banyak banget saya punya catatan-catatan kalau memang mau betul-betul ya bijaksana menjadi orang tua, apalagi orang tua yang sekarang belajar parentingnya sudah mulai banyak ya. Apabila ia terdapat dua karakter, apakah itu bisa termasuk gangguan kepribadian seperti kepribadian ganda atau alter ego? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Apakah watak berubah ya? Watak bawaan nggak berubah. Ya, coba saya kasih lihat gambar lagi ya. Jadi watak bawaan itu ada di sini memang, di sini itu dia nggak berubah. Bahkan di sini sudah ada kekuatan dan kelemahan. Ya, di sini ada kekuatan dan kelemahan. Jadi dikatakan dalam Al-Quran Allah memberikan di surat Asy-Syam ya ayat 8 itu, ya 8 dan 9 Allah memberikan jalan kefasikan dan jalan ke ya ketakwaan. Itu jadi ilmuwan menemukan bahwa watak bawaan ada kekuatan dan ada kelemahan. Di sini dia nggak berubah. Tapi bisa dibentuk dengan pembelajaran tadi. Dia dibentuk. Nah, pembentukan inilah namanya membentuk karakter. Jadi kita ingin karakter anak kita keluaran Al-Azhar, anak yang beriman, anak yang soleh-soleha, anak yang bertakwa, kan gitu ya. Itu karakter yang diinginkan. Sama seperti tadi ya perumpamaannya ini batu, besi, kayu, plastik mau dibikin karakter meja. Nah, untuk bisa menjadi anak beriman, anak bertakwa, soleh-soleha, itulah kita kasih ajaran-ajaran di sini. Ya. Ajaran-ajaran atau baju yang memang sangat-sangat ya, pas untuk watak ini ya. Kalau untuk prinsip kita ya itu tadi ad-dinul Islam, itu pelan-pelan dikasih tahu di sini. Jadi membentuk watak ya. Membentuk watak ini atau mengukir watak inilah yang istilahnya membentuk karakter. Jadi beda antara watak dengan karakter ya. Karakter itu tujuannya apa sih? Gitu. Watak bahan dasarnya. Nah, kemudian Bunda Kaila tadi mengatakan orang tuh bisa ada dua. Memang dua. Makanya tadi di dalam tes ada 4 tadi pilihan. Saya minta 2. Karena 1 itu dari turunan ayah, 1 turunan ibu. Di sini ada 2 program. Dan itu bukan kategori gangguan kepribadian, bukan. Gangguan kepribadian ya itu karena watak yang di sini tidak dikenali, dipaksakan sama lingkungan termasuk orang tua dengan wataknya orang tua tadi yang Pak Edi bilang kemauan orang tua, pecah dia di sini. Pecahnya itu bisa menjadi 8, bisa jadi 16, itu yang kasihan. Ya. Tapi bahwa setiap orang 2 memang 2. Itulah tadi mengapa Pak Edi saya tanya, Bapak pilih mana sutradara dan penulis skenario. Berarti ada 2 jenis ya wataknya Pak Edi di sini. Ya.
Pak Edi, yang kalau rapi kayak melankolis tadi itu ngikut bapaknya Pak Edi apa ngikut ibunya Pak Edi? Coba ingat-ingat. Mungkinan ikut bapak. Bapak juga rapi kayak Pak Edi ya? Karena kebetulan bapak dulu tentara ya. Jadi apalagi ya. Jadi gini, aslinya sudah melankolis. Ya, sekolahnya tentara. Nah, sekolah tentara tuh masuk di pembelajaran, Pak. Sudahlah tentara, melankolis, dan kemudian ada kolerisnya juga, misalnya bapaknya Pak Edi ya, yang mau cepat, tentara juga. Oh, makanya ya wataknya semakin kuat, kolerisnya, ngaturnya semakin kuat, disiplinnya semakin kuat, melankolisnya, detailnya semakin kuat. Karena pembentukan ya itu dipengaruhi oleh pendidikan, pekerjaan, budaya, lingkungan. Nah, itu semua kalau di otak, ini kita bicara tentang otak ya, letaknya di depan sini. Ya, nah berinteraksi inilah mengukir si watak bawaan ya, dan juga mengukir bakat. Nah, kapan-kapan kita belajar bakat ya. Jadi setiap orang memang dua, sudah betul Bunda Kaila, tapi itu bukan kategori gangguan kepribadian ya. Oke ya Bun, malah yang harusnya dia melankolis gitu ya, yang rapi gitu. Tapi entah mengapa jadinya dia nggak bisa ngapa-ngapain karena kepengennya rapi, tapi malah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Karena macam-macam hal, tekanan-tekanan lingkungan, nah itu bisa kayak gitu ya. Kepribadian ganda itu nanti muncul lebih sering kita akan lihat namanya alter ego. Kepribadian yang muncul karena dia tidak mengenal dirinya, kecewa sama dirinya, jadi ada emosi yang kuat di personality tadi, di alter egonya tadi, sehingga bukan dia yang aslinya gitu. Kalau di otak alter ego nanti di mana? Kalau di otak ya alter ego nanti di bawah ubun-ubun. Ya, coba ya saya inikan dulu sedikit ya, tambahan sedikit ya. Ubun-ubun di mana sih Bu Aisyah? Ubun-ubun itu ya kalau kita belajar tentang fontanella, maaf ya, saya kasih sedikit gambarannya ya. Misalnya nih ini ya. Saya gambarkan sedikit. Nah, ubun-ubun itu ada di kurang lebih di sini. Di sini nih. Saya miringin ya. Nah, ini nih ubun-ubun. Nah, di bawah ubun-ubun ini ya tetap masih masuk kategori lobus frontalis, muncul nanti ya sambungan-sambungan neuron yang ada di sini nih ya. Itu menjadi alter ego. Kenapa? Karena ya selain tadi watak tidak diketahui, tidak dikenali, ya kemampuan bakat tidak dikenali, ada emosi di tengah otak. Kemudian di sini selain nggak diajarin tentang prinsip-prinsip agama Islam atau adinul Islam, malah pengalaman-pengalaman yang buruk yang dia terima, di sini berkumpul nanti di daerah ubun-ubun, di bawah ubun-ubun ini berkumpullah sambungan otak yang apa? Yang nanti bikin dia muncul kepribadian yang ganda tadi. Jadi nanti maaf ya saya kasih gambaran sedikit ya. Nah, ini sekalian. Jadi muncul di sini namanya alter ego. Ini bisa membunuh watak asli. Jadi aslinya baik, kok dia kasar banget ya. Kok dia bisa jadi psikopat ya? Ini karena di sini alter ego. Ya. Jadi kurang lebih seperti ini.